Siji, Kabupaten Gresik, di mana di daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan kapur dolomit. Dolomit adalah jenis batuan karbonat yang mengandung kalsium dan magnesium. Dolomit memiliki peran penting di berbagai sektor, misalnya industri kaca, pertanian, hingga peternakan. Masyarakat ini sudah banyak yang mengolah dolomit menjadi mata pencarian utama mereka. Dolomit dapat diolah menjadi pupuk sehingga disebut dengan pupuk dolomit. Nah, asalnya itu dari endapan mineral sekunder yang banyak mengandung kalsium dan magnesium sehingga memiliki rumusan kimia CaMgCO3 dua kali. Pupuk dolomit di samping dapat menambah kalsium dan magnesium di dalam tanah juga dapat memperbaiki keasaman tanah serta meningkatkan ketersediaan unsur yang lain. Nah, dapat dikatakan bahwa pupuk dolomit ini memiliki daya netralisasi terhadap keasaman suatu lahan pertanian atau tanah. Dolomit merupakan jenis batuan yang lunak namun kokoh sehingga dapat digunakan menjadi bata. Pada daerah pesisir, penggunaan dolomit atau yang sering dikenal sebagai batu umbu sangat baik terhadap uap darah, sehingga rumah di daerah pesisir banyak yang menggunakan dolomit sebagai pengganti bata merah dan bata putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Samsyarahmawati dari Teknik Surabaya, Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya sudah berada di pabrik produksi kapur dolomit di daerah Suci, Kabupaten Gresik. Di sini saya nanti akan mewawancarai pemilik dari produksi ini sendiri. Kita simak videonya ya. Bapak Rafi, Komisi Kerja pabrik kapur. Sebagai nama owner, Ya, owner, sebagai owner. untuk pertanyaan pertama itu produksi ini itu dari tahun berapa, terus Kapur hampir udah 50 tahun lagi. pembuatan batu kapurnya itu pakai tradisional atau modern? Ini hitungannya ada satu mesin modern yang tiga mesin tradisional. Itu namanya apa mau? Mesin-mesin. Hammer mill, kayak hammer mill. Hammer mill lanjutkan di ke perpeor, baru nanti jadi hasil produksi. Terus prosesnya itu ya apa Pak? Maksudnya sampai jadi batu kapurnya itu gimana? Prosesnya kita ambil dari gunung untuk diproduksi, nyari yang kering, yang berkualitas, putih, MgO-nya tinggi, gitu. Jadi dapat diproduksi nanti jadi kayak bahan baku untuk pabrik kaca atau yang lain. Konten proses apa mau Pak? Pembakaran atau Tidak ada. bagaimana? Tidak ada. Untuk pembakaran nanti gamping, batu gamping. Tidak kalau ini dulu itu tetap rasa-rasa. Pak, kenapa bagaimana kita mengetahui kayak kapur berkualitas yang layak itu gimana? Kalau saya sendiri cuma megang tahu ya, tapi kalau dilihat pasti yang pasti pertama itu putih itu pasti berkualitas. Yang kedua kering, nggak basah. Yang ketiga harus dikeptan. Nanti tahu nanti dari hasil sampelnya mana bahan kimia yang dibutuhkan untuk putih. Yang produksi ini wonten limbah apa? Bukan, ada aman dari limbah. Dolomit. Tadi kan disebutkan kalau ada bahan kimia
kira-kira yang digunakan itu bahannya seperti apa? Tergantung kalau dolomit tersendiri MGO, ya MGO di awal zat besi. Menghasilkan kapurnya itu cara memanfaatkan bahannya itu seperti mengolahnya gitu. Mengolahnya ya Produksi gitu, dolomit kayak gitu. dari tambangnya langsung di lab dulu. Jadi ada yang zatnya rendah, ada zatnya tinggi. Kita ambil yang tinggi. Kalau yang rendah nggak bisa dipakai dong. Jadi kayak yang nggak layak buat disakit itu yang rendah kan? Iya, itu bisa dipakai dengan yang lain. Mungkin dipakai pupuk gitu bisa. Kok dampaknya kayak mungkin suhu-suhunya itu kayak gimana? Ada suhu-suhunya? Oh ada suhu kelembapannya. Iya. Kelembapannya jadi kalau kelembapan ini kalau di musim hujan akhirnya ikut basah kelembapannya. Kalau musim kering ini kualitas produksinya bagusnya di situ. Jadi yang kayak nggak layak itu yang kayak masih basah. Iya, nggak bisa, susah diproduksi. Yang satu hammer millnya nanti macet, tujuh pasarnya juga macet. Mungkin ada bahan tambahan dan alami atau pembuatan buat Oh. Pernah ada untuk pengeringan dolomit ini sendiri, cuma nggak saya ambil sekarang. Di alam ya. Seharusnya kan pakai blower, tapi mahal. teknologinya ini udah termasuk modern gitu. Iya, kalau dulu masih dipukul pakai manual, karena kan itu. Sekarang kearifan lokal Kak. Iya. Nah, ini untuk kira-kira produksi ini bisa dikaitkan dengan kearifan lokal kayak turun-temurun gitu. Turun temurun ya bisa. Jadi ini udah dari dulu gitu. Udah dari dulu, saya generasi tiga. Sebelum kan tadi yang bankingnya kan dilihat dulu kan. Nah itu sebelum ada laboratorium itu masyarakat itu kira-kira bagaimana cara uji banking? Apa ada apa langsung dari dulu udah ada? Dari dulu udah ada. Proses pengolahan kapur dolomit dimulai dari penambangan batu dolomit di Bukit Kapur Suci Gresik. Setelah ditambang, batu-batu tersebut dibawa ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi kapur dolomit siap pakai. Setibanya di pabrik, bongkahan batu dolomit dimasukkan ke dalam saringan manual oleh para pekerja. Dari proses ini, serbuk dolomit setengah jadi akan jatuh ke bawah dan dilanjutkan ke tahap berikutnya melalui mesin konveyor. Biasanya, satu kotak penuh batu dolomit seperti yang terlihat di video dapat diangkut oleh satu unit truk besar, menandakan skala produksi yang cukup tinggi di pabrik. Mesin konveyor berperan penting dalam proses pengolahan ini. Mesin ini akan membawa hasil saringan menuju tahap penggilingan lanjutan. Dolomit mulai dihancurkan di sini hingga mencapai kemurnian sekitar 80%. Konveyor bekerja terus-menerus mengalirkan material ke bagian mesin berikutnya secara efisien. Setelah melalui konveyor, dolomit 80% akan diproses menggunakan hammer mill, mesin besar berwarna orange berbentuk seperti kembangan seperti yang terlihat di video. Di tahap ini, batu dolomit dihancurkan menjadi serbuk halus berkualitas tinggi dengan kandungan kapur mencapai 100%. Tapi tidak semua batu layak untuk diproses. Contohnya, batu berwarna hijau seperti yang terlihat di sebelah kanan ini tidak layak digunakan karena telah tercampur lumut akibat kelembapan tinggi, terutama saat musim hujan. Sementara batu di sebelah kiri adalah contoh batu dolomit berkualitas yang siap diolah. Setelah seluruh proses selesai, kapur dolomit yang dihasilkan siap didistribusikan ke berbagai sektor industri seperti pabrik kaca dan produsen pupuk di wilayah Gresik. Proses pengangkutan dilakukan menggunakan truk-truk besar yang nampak seperti di video.